Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu, saudara yang sama-sama dikasihi oleh Allah. Kita merindukan akan sabda Tuhan, mensyukuri akan penyertaan dan hikmat-Nya yang senantiasa kita rasakan, kita alami. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Allah lewat sabda kebenaran. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami puja, Tuhan Yesus Muhalis, hari ini kembali kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami rindu disapa oleh sabda kebenaran sebagai penuntun jalan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami semata-mata untuk kemuliaan kebesaran nama Allah, sukacita bagi kami. Kami rindu untuk disapa sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama dikasihi Allah, Artos edisi Rabu 10 November 2021. Bacaan kita dari surat kitab pertama Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28. Pertama Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28, firman Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu sama-sama, Allah kasih kita pertama Samuel dinamai berdasarkan nama Samuel, pengarang dan tokoh utama kitab ini. Sebagai hakim terakhir dan nabi pertama, ia bertindak sebagai suara hati moral bangsa selama periode kritis dalam sejarah bangsa ini. Perikop kita pada hari ini berbicara masalah Allah mengingat, doa terjawab. Dalam perikop terdahulu kita mengetahui bahwa meskipun Hana belum memperoleh jawaban akhir dari ungkapan pergumulannya kepada Allah, tetapi ia telah mengalami perubahan. Paling tidak kesedihan telah berlalu dari hatinya. Kalimat penantian itu membosankan, rupa-rupanya tidak berlaku bagi Hana. Kuncinya hanya satu, Hana memiliki keyakinan, yaitu bahwa ia telah mengungkapkan isi hatinya pada Allah, sang sumber pengharapan. Bagaimana sikap Allah? Jika kita memperhatikan anak kalimat Tuhan ingat kepadanya ayat 19, mungkinkah Allah sebelumnya telah melupakan Hana? Seperti juga terhadap Abraham, Ishak, Yakub, ketika Allah mengingat kembali perjanjiannya terhadap mereka, begitu juga Allah mengingat Hana. Tindakan Allah ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa daya ingat Allah melemah. Tetapi hal ini mengindikasikan bahwa Allah menyelesaikan rencananya secara bertahap, termasuk rencana Allah mengabulkan permintaan Hana. Allah menjawab permohonan Hana dengan menghadirkan Samuel. Melalui permohonan Hana dan pemenuhan permohonannya oleh Allah, kepada orang Kristen sekarang ini dipaparkan beberapa hal penting. Pertama, bahwa Allah tidak pernah menutup mata dan telinganya terhadap setiap ungkapan umatnya.
Seharusnya umat tidak tergesa-gesa menilai bahwa Allah tidak akan pernah mendengarkan doanya, karena memiliki latar belakang hidup yang kelam atau selalu melakukan perbuatan dosa. Datang kepada Allah, ungkapkanlah segala pergumulan kita kepadanya. Kedua, isi doa Hana berorientasi kepada kepentingan Allah, bukan kepada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, Allah pasti menjawab semua permohonan doa umatnya sesuai dengan rencana dan tujuannya. Itulah tiga hal penting dalam doa Hana, pun pula akan dipedomani sebagai warga gereja umat ketebusan Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Allah menyelesaikan semua permohonan umatnya secara bertahap. Karena itu teladanilah Hana yang sabar dan setia menanti jawaban Allah. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada saat ini kembali kami menghampiri kekudusan-Mu. Pergumulan, penyerahan, ketulusan hati Hana, Allah jawab, dan Allah memenuhi janjinya membawa anak itu seumur hidupnya dipersembahkan di rumah yang kudus. Allah Bapa di surga, pentahapan, penggenapan, dan jawaban doa. Kiranya oleh Roh Kudus memampukan kami sebagai warga gereja, warga persekutuan, keluarga, kerukunan, tengah masyarakat, untuk sabar menanti tahap jawaban, bahwa doa-doa berproses dan jawaban pun pula berproses. Tapi yang pasti bahwa Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah tidak menjawab doa umatnya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menuntun membimbing kami untuk memahami akan rancangan dan rencana Allah. Kami mendoakan setiap umat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, anak, cucu, dimanapun mereka beraktivitas dalam bekerja, dalam studi mereka. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu. Allah Bapa di surga, kami berdoa anak yatim piatu, para janda, dan semua keluarga yang berharap hanya generasi di kehidupan lembaga keluarga. Dengarkanlah doa-doa mereka ya Allah, dan berikan hikmat bahwa semua itu berproses. Kami percaya bahwa tangan kasih-Mu akan menjawab doa-doa mereka. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan, Tuhan tetap memberikan hikmat, sehingga bersama-sama kami menghadirkan ketenangan, kedamaian, kemakmuran, dan kesetaraan di dalam bangsa ini. Inilah doa kami ya Allah, dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 10 November 2021. Mari jalani hari ini dan juga sekaligus kita memperingati hari pahlawan. Jadi pahlawan di tengah kehidupan kita sebagai warga gereja dan pun sebagai warga bangsa. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, saling mengingatkan satu dan lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.